Jadi yang namanya sinkritisme agama, mencampur adukkan agama-agama sehingga masing-masing agama itu menjadi tidak jelas, itu adalah upaya penyesatan. Begitu juga dengan agnotisme, upaya-upaya meragukan apa yang sudah kita yakini, itu juga bahagian daripada upaya merusak agama. Jadi kita harus mawas diri. Di dalam surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 20, dimulai dari pertengahan ayat 20 sampai akhir ayat, Allah berfirman, wa ma taqaddamu li anfusikum min khairin, dan kebaikan apa saja yang telah kamu perbuat untuk dirimu, tajiduhu indallahi, niscaya kamu memperoleh balasan dari sisi Allah. Huwa khairon wa a'zama ajran, sebagai balasan yang paling baik dan sebagai pahala yang paling besar. Wastaghfirullaha, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Jadi dalam hidup ini kita disuruh berbuat baik. Salah satu wujud perbuatan baik itu adalah menjaga tauhid, menjaga hal-hal yang bersifat mengesahkan Allah, menjaga akidah, simpul keyakinan yang sudah tersimpul di dalam batin kita. Berbuat baik itu adalah beribadah dengan tatanan kaifiat, tata cara ibadah yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik itu adalah bermuamalah, berinteraksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya secara benar. Berbuat baik itu juga meliputi hal-hal yang menyangkut dengan munakahat atau kehidupan di dalam rumah tangga. Bagaimana seorang istri mengabdi sesuai dengan tuntunan Islam kepada suaminya. Bagaimana seorang suami menjadi pemimpin yang baik di dalam rumah tangganya. Bagaimana kedua orang tua mendidik, membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai agama dan akhlak yang luhur. Dan bagaimana pula anak-anak berbakti kepada kedua orang tua. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Siapapun yang berbuat kebaikan di dalam hidupnya, niscaya Allah akan memberikan balasan kebaikan pula di sisi Allah. Karena prinsipnya apa yang kita lakukan di dalam hidup ini semua akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu.
Dan sebaliknya, jika kamu berbuat ketidakbaikan, maka ketidakbaikan itu juga akan kembali kepada dirimu. Dan Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan itu dengan kebaikan yang lebih baik. Dan bukan hanya Allah membalas kebaikan yang kita lakukan dengan kebaikan yang lebih baik, tapi Allah juga memberikan a'zama ajran, pahala yang lebih besar. Jadi kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik, dan Allah memberikan bonus kepada kita, memberikan pahala besar atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup. Dan kebaikan yang dimaksud di dalam Islam itu dimulai dari menjaga tauhid, menjaga akidah, simpul iman kita, menjaga agama, itu menjadi bahagian dari maqasid syariah. Ya, maqasid syariah itu artinya maksud dari syariat. Kalau kita membaca kitab Al-Muwafaqat ala Usuli Syariat yang ditulis oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, maqasid syariah itu yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Jadi menjaga agama menjadi maksud dari syariat. Maka jangan sampai kita terperdaya oleh cara-cara berpikir sinkritisme agama tadi. Jangan sampai kita terperdaya oleh gerakan-gerakan agnotisme agama yang menggoyahkan apa yang sudah kita yakini dalam agama kita. Jadi hifzuddin, memelihara agama, menjaga agama, itu bahagian pertama dari maqasid syariah, tujuan syariat. Yang kedua baru hifzun nafsi, menjaga nyawa. Makanya untuk menjaga nyawa, hal-hal yang tidak dibolehkan karena darurat menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang tidak dibolehkan. Ad-daruratu tuqadiru biqadariha. Kedaruratan itu disikapi sesuai dengan keadaan daruratnya. Jadi hifzun nafsi, menjaga nyawa, itu bahagian dari maqasid syariah. Kemudian hifzun nasli, menjaga keturunan. Maka perzinahan itu haram hukumnya dan berat hukumnya. Karena menjaga keturunan bahagian dari maksud adanya syariat. Yang keempat, hifzul aqli, menjaga akal. Jangan sampai akal itu rusak. Maka narkoba itu haram berat di dalam Islam, karena bisa merusak akal. Yang kelima, hifzul mali, menjaga harta yang sudah kita cari secara halal. Oleh karenanya mempertahankan hak, mempertahankan harta kita itu, kalau kita terbunuh, maka kita terbunuh sebagai syahid. Karena itu semua maqasid syariah, maksud dari Allah membuat syariat. Dan ini harus kita pahami dengan baik, supaya kita tidak mudah terperdaya oleh berbagai macam manuver, oleh berbagai macam upaya-upaya yang bersifat merusak agama. Kalaupun ada hamba-hamba Allah
yang telah berbuat kesalahan dalam hidupnya, maka Allah memerintahkan agar mengajukan permohonan ampunan. Wastaghfirullah, dan bermohon ampunanlah kamu kepada Allah. Jadi kalau kita merasa berdosa, minta ampunlah kepada Allah. Kalau dosa itu adalah dosa yang berat, bertaubatlah kepada Allah. Karena kalau memperolok-olok agama, itu otomatis dosanya dosa besar. Tidak cukup hanya dengan permohonan ampunan, tapi harus bertaubat. Dan Allah Maha mengampuni dan Maha kasih sayang. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Sepanjang itu memang tulus, keluar dari keinsapan batin kita, menyadari kita sudah berbuat dosa atau kesalahan. Dalam hidup ini kita harus hati-hati, karena tidak semua kemegahan hidup, tidak semua nikmat, kesenangan yang kita terima, atau kejayaan yang sedang kita rasakan, itu adalah rahmat. Kita harus mencermati, kalau kejayaan itu, kesenangan hidup itu datang bersamaan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, maka itu sebenarnya bukan rahmat, tapi itulah istidraj yang harus dicermati. Hal ini diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir, di mana Nabi mengatakan, iza ra'aitallaha, kalau kamu melihat Allah, yu'til abda minad dunya ala ma'asiyati ma yuhibbu, kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba nikmat-nikmat duniawiyah yang dia sukai, kesenangan-kesenangan duniawiyah yang dia sukai, kejayaan-kejayaan duniawiyah yang dia sukai, tapi bersamaan dengan itu dia bermaksiat kepada Allah, fa innama huwas tidraj, maka adapun sesungguhnya hal yang seperti itu adalah istidraj.